Bapak? Kondisinya baik. Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Bapak sekarang istilahnya telah berada di hadapan Bapak Ya. untuk mengadakan pendamping individu. Iya. Jadi pada prinsipnya adalah pendamping individu ini adalah membahas berbagai permasalahan. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana Bapak melakukan pembelajaran daring selama ini dan kita akan diskusikan. Setelah itu bagaimana Bapak menjabarkan filosofi dari Belajar Dewantara. ada yang perlu kami tanyakan. Bagaimana proses daripada yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran di LMS? Ya. Baik Bapak. Proses pembelajaran daring di LMS ini saya rasa saya dapat ikuti dengan baik karena setelah mengikuti pembelajaran daring lewat LMS ini saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara Pak yang bisa saya terapkan di sekolah saya sendiri. Pagi ini yang masuk ke dalam sesi 2 refleksi penerapan perubahan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik Pak Roni, kita akan mulai. Ada beberapa pertanyaan, nanti Bapak akan menjawab apa ada kondisinya saja gitu dengan kondisi ini. Jadi dalam hal ini nanti kita sudah tahu bahwa pemikiran Dewantara ini adalah merupakan suatu pemikiran yang sudah lama tetapi ternyata bisa dimunculkan kembali, bahwa beliau ada 3 poin yang paling pokok. Yang pertama adalah bagaimana membuat anak didik itu kita harus menghamba kepada mereka, dan yang kedua adalah kita harus yani, dan yang ketiga adalah insang tululu atau menjadi teladan. Nah, dalam hal ini kita akan bahas terlebih dahulu adalah tindak lanjut adalah hasil dari Lokakarya pada beberapa waktu yang lalu. Nah, Pak Roni, setelah Bapak melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, jadi ada fasilitator, nanti ada instruktur, sekarang sudah masuk instruktur. Bagaimana harapan dan khawatir Bapak pada saat ini? Baik Bapak, terima kasih. Harapan saya setelah mengikuti 1 bulan kegiatan pembelajaran ini bersama fasilitator, saya sangat beruntung Bapak. Yang saya rasakan, saya sangat diuntungkan dengan mengikuti program CGP ini, yaitu dapat menjadi salah satu bagian dari guru yang mengikuti program CGP, yang menurut saya program CGP ini sangat baik Pak untuk peningkatan kompetensi diri saya. Alhamdulillah setelah pembelajaran selama 1 bulan ini dengan fasilitator, saya mendapatkan wawasan dan ilmu yang bertambah Pak, yang insya Allah bermanfaat dan saya dapat terapkan di lingkungan sekolah untuk anak-anak saya dalam merdeka dalam belajar. Berikut adalah kegiatan sesi ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio. Sudah kita bahas pada waktu Lokakarya orientasi. Nah, dalam hal ini Pak Roni, media atau platform apa yang akan Bapak gunakan untuk membuat portofolio ini? Baik Bapak, terima kasih. Dalam kegiatan PGP ini, insya Allah saya akan menggunakan portofolio digital dalam bentuk Google Sheet Pak. Google Sheet. Oh, pakai Google Sheet Ya, itu. pakai Google Sheet. Ya. Ya. Nah, itu sudah dibuat. Sudah dibuat Bapak. Linknya? Linknya ada Bapak. Oh, ada linknya. Ada. Jadi nanti kirim ke Bapak linknya. Baik Bapak. Biar nanti bisa dicek. Jadi nanti dari sini artinya Bapak sudah menggunakan media Google Sheet. Google Jadi Sheet. nanti akan kita lihat perkembangan dari awal itu ada di media Google Sheet. Iya. Nanti ada panduan yang sudah Bapak sampaikan beberapa. Baik Pak Roni, seperti apa bentuk penyajian portofolio yang digital yang akan Bapak buat? Baik Bapak, penyajian portofolio yang saya buat, saya akan buat
dengan semenarik mungkin, dengan menyajikan gambar dan video, sehingga nanti pada saat Google Sites saya diakses oleh siswa ataupun rekan-rekan guru, di situ sudah tertera bagaimana cara mengikuti atau tips-tips tentang mengikuti calon CGP ini, untuk motivasi teman-teman saya yang akan mengikuti program CGP ke depannya, Bapak. Rencananya itu adalah merupakan rencana pengembangan diri. Nah, pada rencana pengembangan diri ini nanti bahwa kita nanti akan lebih fokus begitu Pak. Jadi nanti seperti yang sudah kami sampaikan tadi, coba lihat dulu nanti Pak. Ini Pak. Nah nanti, ya, jadi nanti ini, nah ini nanti rencana pengembangan diri ini. Ya, ini kan sudah kita bahas pada saat kita lokakarya. Ya. Jadi nanti akan dikembangkan apa aktivitasnya gitu Pak ya. Tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, terus pendukungnya dan waktu. Jadi ini harus tergambar nanti Bapak buat nanti gini-gini nanti setelah kita kegiatan ini ya nanti pengembangan ini akan terlihat begitu Pak. Jadi akan terlihat. Jadi ini nanti kita bisa masukkan ke dalam portofolio ini istilahnya dalam media tadi. Nah itu nanti jangan sampai nanti ini harus kita tanda tangan hari ini ya. Ini saya Bapak sebagai ini Bapak selesaikan setelah ini. Baik Bapak. Nah, alhamdulillah Pak Roni kita masuk ke sesi terakhir, sesi penutup atau refleksi, yang mana setiap kegiatan ada refleksi. Baik Pak, dalam bagian akhir ini Bapak sudah melakukan refleksi terhadap proses pendampingan ini. Bapak istilahnya kita minta bagaimana istilahnya membuat apa, saya tanya gitu Bapak menyampaikan daripada pendampingan itu Pak apa adanya, jangan dibuat-buat, jangan direkayasa, tetapi kita tetap bagaimanapun juga mau lihat kondisi, karena kondisinya kadang-kadang istilahnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita inginkan. Tapi yakin, percayalah bahwa kalau niatnya baik karena Allah, insya Allah nanti kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita juga dan akan berdampak positif pada lingkungan kita, terutama sekolah Bapak. Jadi nanti pada refleksi ini memang istilahnya sangat kompleks, tetapi itulah hak Bapak. Bagaimana kami tidak akan mempengaruhi Bapak begini begitu, dengan adanya kalau memang saya nyatanya begini kurang baik, kurang bagus, saya akan perbaiki diri. Tetapi kalau saya sebagai manusia biasa, tentu memang tidak pernah sempurna. Betul. Nah, dalam hal ini Pak Roni, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Baik Bapak, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Edi yang senantiasa mendampingi saya dan mengarahkan saya supaya saya bisa lebih baik lagi. Ide baru yang saya ingin terapkan adalah pengembangan ilmu teknologi yang saya akan terapkan bersamaan dengan pembelajaran konvensional, sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan memancing minat dan bakat siswa, sehingga saya dapat mengatasi semua kesulitan yang dialami oleh masing-masing peserta didik Bapak.